Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar lagi bersama dengan Ibu Eni Krisnawati. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah kita yang diterima. Amin ya robbal alamin. Masih semangat semuanya kan? Alhamdulillah masih semangat semuanya. Dan harus selalu semangat agar cita-cita kalian dapat tercapai. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan sehat walafiat kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita mulai belajarnya ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang peluang suatu kejadian. Kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Indikatornya adalah menentukan ruang sampel, menentukan peluang suatu kejadian, peluang komplement, dan frekuensi harapan dari suatu kejadian. Kita mulai sekarang. Pada peluang suatu kejadian, di sini nanti kita akan membahas tentang ruang sampel. Berikutnya adalah titik sampel, kemudian peluang suatu kejadian, peluang komplement suatu kejadian, di frekuensi harapan, dan yang terakhir adalah pemantapan soal. Kita mulai. Baik, kita mulai sekarang. Dari ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Ruang sampel nanti diberi notasi dengan huruf S kapital, S besar ya. Nah, di sini ada percobaan. Apa itu percobaan? Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Kemudian titik sampel atau nanti disebut dengan kejadian. Apa itu titik sampel? Titik sampel itu himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, sekarang notasi dari titik sampel adalah huruf kapital selain S, karena S sudah miliknya ruang sampel. Contohnya sekarang. Contoh yang pertama. Pada percobaan pelemparan sebuah mata uang logam. Jadi kalau sebuah mata uang logam itu dilempar, kemungkinan yang terlihat oleh mata kita adalah angka. Kemudian bisa juga gambar. Nah, gambar. Jadi di sini hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah muncul angka atau muncul gambar. Sehingga di sini ruang sampelnya yang notasinya tadi adalah S. Nah, anggotanya adalah ini ya, A, G ini. Ini adalah anggota dari ruang sampel. Dimana banyaknya anggota ruang sampel ya 2. 2 itu ya 1, 2 ini. Titik sampelnya yang mana? Titik sampel tadi kan himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi di sini titik sampelnya bisa kejadian muncul angka, bisa kejadian muncul gambar ini. Contoh yang kedua. Pada percobaan pelemparan 2 buah mata uang logam. Nah, sekarang kalau 2 buah mata uang logam dilempar, bagaimana ruang sampelnya? Pada pelemparan pertama bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Kalau muncul angka dilempar lagi, berikutnya bisa angka, bisa gambar lagi. Yang kalau gambar tadi dilempar lagi bisa angka, bisa gambar lagi. Jadi di sini hasil percobaan yang mungkin terjadi yaitu AA, bisa AG, bisa GA, bisa GG. Jadi semuanya ini menjadi anggota ruang sampel. Sehingga ruang sampelnya anggotanya ya ini. Nah, ini. Sehingga di sini NS-nya ada 4. Jadi kalau 2 buah mata uang logam dilempar, maka
ruang sampelnya anggotanya ini, banyaknya anggota ruang sampel ada 4. Lah titik sampelnya yang mana? Lah titik sampelnya ya ini, diantaranya ya muncul angka-angka, bisa muncul angka gambar, bisa muncul gambar angka, bisa muncul gambar-gambar. Atau bisa juga seperti ini, misalkan kejadian muncul paling sedikit 1 angka. Nah, ini kita beri saja namanya B kejadiannya. Paling sedikit muncul 1 angka. Nah, yang ini yang 1 angka, lebih dari 1 angka kan bisa, ini 2 angka. Berarti kalau kejadian muncul paling sedikit 1 angka, berarti anggotanya ya AA, AG, dan GA. Sehingga di sini nanti NB-nya ada 3, 1, 2, 3. Nah, sekarang kalau kejadian muncul paling banyak 1 angka, itu kita beri saja kejadiannya C namanya. Paling banyak 1 angka. Nah, berarti di sini angkanya paling banyak 1, berarti 0 bisa. Ini 0 angka. Berarti anggotanya kejadian muncul paling banyak 1 angka yaitu AG, GA, dan GG. Sehingga banyaknya anggota C itu ada 3 ini. Nah, berikutnya. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu. Nah, dadu kenal semua kan, dadu. Nah, permukaan dadu itu ada 6, masing-masing permukaan diberi mata yang berbeda-beda. Jadi kalau sebuah dadu dilempar, kemungkinan yang terlihat oleh mata kita bisa muncul mata 1, bisa muncul mata 2, bisa muncul mata 3, bisa muncul mata 4, bisa muncul mata 5, bisa muncul mata 6. Nah, hasil percobaan yang mungkin terjadi yaitu muncul mata 1, muncul mata 2, muncul mata 3, muncul mata 4, muncul mata 6 ini tadi. Jadi semua hasil yang mungkin ini menjadi anggota ruang sampel. Nah, sehingga ruang sampelnya anggotanya ya ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini tadi. Sehingga di sini kita tuliskan banyaknya anggota ruang sampel, NS-nya sama dengan 6. Nah, titik sampelnya diantaranya bisa muncul mata dadu 1, muncul mata dadu 2, muncul mata dadu 3, dan seterusnya ini. Nah, sekarang kalau ada kejadian muncul mata dadu genap, kita beri saja kejadiannya adalah A. Yang mana? Ya kita ambil dari sini. Bilangan genap yang ada di sini yang mana? 2, 4, 6. Jadi kejadian muncul mata dadu genap, anggotanya ya 2, 4, 6. Nah, di sini NA sama dengan 3. Paham ya? Nah, itu tadi yang namanya ruang sampel dan titik sampel. Berikutnya pada percobaan pelemparan 2 buah dadu merah dan kuning. Nah, ini dadu merahnya bisa muncul ini mata 1 sampai dengan 6, kemudian dadu kuningnya nanti bisa ini. Nah, sekarang ruang sampelnya yang mana? Jadi kalau 2 buah dadu ini tadi dilempar bersamaan, maka nanti yang muncul bisa mata 1, 1, merah 1, kuning 1, merah 1, kuning 2, dan seterusnya ini. Nah, ini semua nanti menjadi anggota ruang sampel. Sehingga kalau 2 buah dadu dilempar, maka ruang sampelnya ya ada sekian ini. Berapa ini? Ada 36. Nah, sekarang seandainya kejadian muncul jumlah mata dadu 8, itu kita beri saja namanya A. Nah, kejadian muncul jumlah mata dadu 8, yaitu ada di sini. Kita lihat yang jumlahnya 8 tuh yang mana? Nah, kita lihat. Di sini adalah 2, 6. Ini, kemudian 3, 5, kemudian 4, 4, kemudian 6, 2. Nah, ini adalah menjadi anggota dari
kejadian A ini tadi, sehingga NA itu ada 5. Nah sekarang kalau kejadian muncul mata dadu yang hasil kalinya 6, ya kita lihat di ruang sampel ini, kalau dikalikan hasil kalinya 6 yang mana? Nah berarti anggotanya ya 1 6, 2 3, 3 2, 6 1. Nah sehingga kalau ini kejadiannya diberi nama B, berarti NB nya ada 4 gitu ya. Nah sekarang ke peluang suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A didefinisikan sebagai berikut. Nah, peluang kejadian A ditulis PA seperti ini. Berarti PA sama dengan NA per NS. NA itu adalah banyaknya kejadian A, NS itu banyaknya anggota ruang sampel. Contohnya, sebuah mata uang logam dilantunkan, berapa peluang muncul gambar? Nah, kita tahu tadi kalau sebuah mata uang logam dilantunkan, maka ruang sampelnya itu adalah AG. Nah, di sini yang ditanyakan berapa peluang muncul gambar. Nah, kita misalkan kejadiannya adalah misalkan kejadian muncul gambar. Nah, kejadian muncul gambar itu kita beri nama B. Berarti kan anggotanya G ini, hanya G saja. Sehingga NB-nya ada 1. Nah, peluang muncul gambar PB. Ini peluang muncul gambar, berarti sama dengan NB per NS. NB-nya tadi 1, NS-nya adalah 2. Sehingga peluang muncul gambar itu sama dengan setengah. Itu ya. Kemudian contoh berikutnya. 2 buah dadu dilantunkan, berapa peluang muncul mata dadu yang hasil kalinya 8? Nah, kalau 2 buah dadu dilantunkan, maka ruang sampelnya tadi anggotanya kan ini. Nah, di sini berarti NS-nya ada 36. Di sini misalkan A itu adalah kejadian muncul mata dadu yang hasil kalinya 8 sesuai di sini. Nah, kita lihat di sini yang hasil kalinya 8 yang mana? Nah, anggotanya yang mana? 2, 4 dan 42 saja. Jadi hasil kalinya 8. Nah, berarti NA-nya kan sama dengan 2. Peluangnya berapa? PA kan sama dengan NA per NS tadi. NA-nya 2, NS-nya 36. Sehingga peluang muncul mata dadu yang hasil kalinya 8 adalah 1 per 18. Nah, itu tentang peluang. Contoh berikutnya. Di dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 6 bola hijau. Jika diambil sebuah bola secara acak, berapa peluang yang terambil bola merah? Dalam sebuah kotak, ya, ada kotak yang berisi 5 bola merah, 1, 2, 3, 4, 5. Dan 6 bola hijau, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Diambil sebuah bola, berapa peluang terambil bola merah? Nah, pengambilan bola termasuk kombinasi. Mengambilnya berapa? Mengambilnya sebuah, berarti kombinasi 1. Dari berapa? Dari keseluruhan. Keseluruhannya berapa? 5 ditambah 6, yaitu 11. Berarti ruang sampelnya nanti anggotanya ya ada kombinasi 1 dari 11. Nah, kombinasi 1 dari 11 berapa? Ya tinggal dimasukkan ke rumus. Berarti 11 faktorial per
11 dikurangi 1 yaitu 10 kali 1 faktorial. 10 faktorial kali 1 faktorial. Nah, di sini 11 faktorial, 11 kali 10 faktorial, 10 faktorial, 1 faktorial kan 1, tidak usah ditulis. Ini sama kita bagi sehingga di sini tinggal 11 saja. Nah, misalkan di sini M itu adalah kejadian terambil bola merah. Ya, terambil bola merah. M adalah kejadian terambil bola merah. Nah, NM-nya berapa? Nah, NM-nya berarti ya kombinasi 1 dari merah yang ada keseluruhan tadi. Merah yang ada keseluruhan tadi kan 5. Berarti kombinasi 1 dari 5. Nah, sama dengan 5 faktorial per 5 dikurangi 1, 4 kali 1 faktorial. Ini sama ya. Nah, sehingga di sini sama dengan 5. Jadi peluang terambil bola merah ya PM. PM sama dengan NM per NS. NM-nya 5, NS-nya 11. Jadi di sini peluang terambil bola merah adalah 5 per 11. Paham ya? Nah, sekarang dari contoh-contoh tadi bisa ditentukan bahwa kisaran nilai peluang suatu kejadian itu adalah dari 0 sampai dengan 1. Kapan peluang suatu kejadian itu sama dengan 0? Nah, PA sama dengan 0 artinya kejadian A mustahil terjadi. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu, berapa peluang muncul mata dadu 8? Nah, kalau sebuah dadu dilempar tadi, S-nya anggotanya kan ini 1, 2 sampai dengan 6. NS-nya sama dengan 6. Kemudian A itu adalah kejadian muncul mata dadu 8. Nah, 8 kan diambil dari sini. Titik sampel kan himpunan bagian dari S. Yang muncul 8 kan tidak ada, berarti A itu adalah himpunan kosong. Sehingga NA itu sama dengan 0. Sehingga PA-nya ya NA per NS, NA-nya 0, NS-nya 6. Sehingga PA-nya sama dengan 0. Jadi PA 0 itu kejadian yang mustahil terjadi. Nah, kapan PA itu sama dengan 1? PA sama dengan 1 artinya kejadian A pasti terjadi. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu, berapa peluang muncul mata dadu kurang dari 7? Nah, tadi kalau dadu dilantunkan, sebuah dadu dilantunkan, S-nya anggotanya kan ini. NS-nya ada 6. Di sini misalkan A itu kejadian muncul mata dadu kurang dari 7. Kurang dari 7 kan ini semua kurang dari 7. Nah, sehingga NA-nya kan ada 6. PA-nya ya NA per NS, berarti 6 per 6 sama dengan 1. Itu yang PA sama dengan 1. Jadi A pasti terjadi. Oke, berikutnya yaitu peluang komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian A nanti kan diberi notasi A pangkat C. A pangkat C atau A aksen. Nah, ini dibaca komplement suatu kejadian A, yaitu kejadian dari tidak terjadinya A. Nah, atau kejadian A tidak terjadi. Jadi komplement suatu kejadian A itu adalah kejadian dari tidak terjadinya A atau kejadian A tidak terjadi. Peluang komplement kejadian A, nah nanti ada PA komplement itu sama dengan 1 dikurangi PA. Nah, dari bentuk ini bisa dituliskan bahwa PA komplement ditambah PA itu sama dengan 1. Nah, bisa ini yang kita ingat-ingat ya, salah satu saja. Itu adalah peluang komplement suatu kejadian. Contohnya sekarang,
Dari seperangkat kartu BRIT akan diambil 2 kartu secara acak. Berapa peluang terambil keduanya bukan kartu as? Kartu BRIT. Nah, tahu semua kan kartu BRIT? Berapa banyaknya kartu BRIT? Nah, banyaknya ada 52 kartu. Lah, macam-macamnya harus tahu semuanya. Ya, jenisnya ini. Kalau dari seperangkat kartu BRIT ini diambil 2 kartu secara acak. Nah, maka NS-nya pengambilan kartu. Nah, kombinasi lagi. Kombinasi berapa? Mengambilnya 2 ya, kombinasi 2 dari keseluruhan yaitu 52. Sama dengan berapa? Ya tinggal masuk rumus saja, 52 faktorial 52 dikurangi 2, 50 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini bisa ditulis seperti ini. Nah, ini sama kan, bisa dibagi. Nah, kemudian di sini 2 dengan ini. Nah, tinggal berapa di sini? 26, sehingga 26 kali 51 sama dengan 1326. Itu adalah NS-nya. Nah, sekarang A itu kejadian terambil keduanya kartu as. Keduanya kartu as ini kita buat bahwa A itu kejadian terambil keduanya kartu as. Maka NA, nah kartu as yang ada di sini kan ada 4. Nah, diambil 2, duanya kartu as, berarti kombinasi 2 dari 4. 4 itu banyaknya kartu as yang ada di sini. Nah, tinggal masuk rumus saja di sini, 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini bisa ditulis seperti ini sama kita bagi ini dengan ini. Nah, di sini tinggal 2 berarti sama dengan 6. 2 kali 3 ini. NA-nya 6. PA itu adalah peluang terambil keduanya kartu as. Nah, padahal yang ditanyakan tadi peluang terambil keduanya bukan. Berarti kan komplemennya. Ya kan? Komplemennya. Jadi A komplemen itu adalah kejadian terambil keduanya bukan kartu as. Sehingga di sini PA komplemen ya sama dengan 1 dikurangi PA. PA-nya sudah ketemu ini tadi, tinggal masukkan saja. Nah, sama dengan itu. Jadi di sini peluang terambil keduanya bukan kartu as itu sama dengan 220 dibagi 221. Paham kan? Nah, berikutnya adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah hasil kali peluang suatu kejadian dengan frekuensi atau banyaknya percobaan. Nanti frekuensi harapan kejadian A ditulis seperti ini, sama dengan peluang kejadian A kali banyaknya percobaan. Nah, FHA itu frekuensi harapan kejadian A, PA itu peluang kejadian A, dan N itu adalah banyaknya percobaan. Contohnya sekarang, dalam sebuah perlombaan memanah terdapat 200 peserta. Peluang seorang peserta untuk memanah tidak tepat sasaran adalah 0,65. Berapa jumlah peserta yang memanah tepat sasaran? Nah, di sini kita misalkan A itu adalah kejadian seorang peserta memanah tidak tepat sasaran. Nah, PA-nya akan diketahui ini 0,65 tadi. N adalah banyaknya peserta dalam perlombaan memanah. Nah, ada 200. A komplemen adalah ini A komplemen, kejadian seorang peserta memanah tepat sasaran. Sehingga PA komplemen itu sama dengan 1 dikurangi PA. 1 dikurangi PA-nya tadi ini tadi. Nah, sehingga FH A komplemen sama dengan PA komplemen kali N sama dengan ini tadi PA komplemennya N-nya 200 tadi sama dengan 70. Jadi jumlah peserta yang memanah tepat sasaran ada 70 orang. Nih ya.
itu tentang frekuensi harapan. Sekarang pemantapan soalnya. Soal yang pertama, di dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 6 bola hijau. Jika diambil 2 bola sekaligus secara acak, berapa peluang yang terambil keduanya bola merah? Nah, kotak tadi berisi 5 bola merah dan 6 bola hijau. Dari dalam kotak diambil 2 sekaligus. Berapa peluang terambil keduanya merah? Nah, kita cari NS-nya. NS-nya dari keseluruhan ya, pengambilan bola tadi termasuk kombinasi. Kombinasi berapa? Mengambilnya 2 ya, kombinasi 2 dari keseluruhan bola. Keseluruhan tadi sebelum terambil tadi kan ada 5 dan 6. 5 ditambah 6 11, berarti NS-nya kombinasi 2 dari 11. Nah, berarti di sini 11 faktorial, 11 dikurangi 2 9 faktorial kali 2 faktorial, sehingga sama dengan ini, sama, kemudian ini dengan itu. Nah, di sini ada 5, sehingga 5 kali 11 sama dengan 55. Itu NS-nya. Kita misalkan M itu adalah kejadian terambil keduanya bola merah. Nah, ini kan keduanya bola merah. Berarti NM, nah bola merah yang ada tadi kan 5. Nah, berarti kombinasi 2 dari 5. Nah, tinggal masuk rumus saja, 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2, yaitu 3 faktorial kali 2 faktorial. Ini bisa ditulis seperti ini. Nah, sehingga ini sama, kita bagi ini dengan itu, kita bagi. Nah, tinggal ini kan 2 kali 5 berarti 10. Itu NM-nya. Jadi PM-nya ya NM per NS. NM-nya tadi 10, NS-nya adalah 55, sehingga bisa kita tuliskan 2 per 11. Jadi peluang terambil bola merah adalah 2 per 11. Paham ya? Oke, berikutnya. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan disusun suatu bilangan ratusan. Angka-angka dalam setiap bilangan berbeda. Dari bilangan yang terbentuk akan dipilih sebuah bilangan. Berapa peluang yang terpilih bilangan kurang dari 500? Angka yang disediakan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disusun bilangan ratusan. Ratusan itu berarti bilangan yang terdiri dari 3 angka. Nah, berarti kalau ini menyusunnya bebas dulu, NS-nya, NS itu kan yang bebas dulu, berarti di sini banyaknya bilangan yang terbentuk, bilangan ratusan yang terbentuk adalah, nah di sini masih kosong, berarti yang bisa terletak di sini bisa angka 1, bisa angka 2, bisa angka 3, bisa angka 4, bisa angka 5, bisa angka 6. Jadi yang terletak di sini bisa ada 6 kemungkinan. 6 kemungkinan. Nah, sudah tertulis 1, berarti di sini tinggal 5. Sudah tertulis di 2, berarti ini 6 dikurangi 2 berarti 4. Nah, banyaknya bilangan ratusan yang terbentuk ya tinggal mengalikan ini, 6 kali 5 kali 4. Itu menjadi anggota ruang sampel nanti. Jadi NS-nya sama dengan ini. Nah, berikutnya, kalau A itu kejadian yang terpilih bilangan kurang dari 500. Nah, kurang dari 500. Masih tetap bilangan itu terdiri dari 3 angka. Kurang dari 500, tahu kurang dari 500 kan dari angka yang ratusan ini. Ratusannya angka yang pertama. Kurang dari 500 berarti yang depan ini harus kurang dari 5. Angka kurang dari 5 yang tersedia ada 4. Berarti yang terletak di sini bisa angka 1, bisa angka 2, bisa angka 3, bisa angka 4. Berarti ada 4 kemungkinan.
Nah, di sini bebas. Berarti dari 6 angka sudah tertulis 1, tinggal 5, di sini tinggal 4. Berarti NA ya ini tinggal mengalihkan saja. NA sama dengan 4 kali 5 kali 4 sama dengan 80. Sehingga PA-nya ya NA per NS 80 per 120 sama dengan 2/3. Jadi peluang yang terpilih bilangan kurang dari 500 adalah 2/3. Paham ya? Soal berikutnya. 7 orang duduk mengelilingi meja bundar. Berapakah peluang 3 orang tertentu tidak akan duduk berdampingan? Meja bundar ya. Nah, ada 7 yang mau duduk, misalkan si A, si B, si C, si D, si E, si F, kemudian si G, misalkan ini. Nah, kalau 7 orang duduk mengelilingi meja bundar, berarti banyaknya cara berapa? Ya 7 dikurangi 1, banyaknya unsur dikurangi 1 faktorial, itu menjadi anggota ruang sampel nanti. Sehingga NS nya ya 7 dikurangi 1 faktorial sama dengan 6 faktorial sama dengan 720. Kemudian di sini, nah di sini kan berapakah peluang 3 orang tertentu tidak akan duduk berdampingan? Misalkan K itu kejadian 3 orang tertentu selalu berdampingan. Nah, nanti diambil komplemennya ya. Di sini tidak akan duduk berdampingan, di sini Bu Eni ambil selalu berdampingan dulu. Misalkan yang selalu berdampingan adalah si A, si B, si C. Maka NK-nya berapa? Kalau ini selalu berdampingan, berarti ini kan dianggap 1. Berarti unsur keseluruhannya tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Karena duduk melingkar, berarti ya 5 dikurangi 1 faktorial. Nah, sedangkan ini sendiri, ya ABC ini ya bisa dipermutasikan sendiri, dibolak-balik. Bisa ABC, bisa ACB, kan begitu, bisa BAC. Sehingga banyaknya ya 3 faktorial. Berarti NK nanti ya 5 dikurangi 1 faktorial, yang ini tadi 5, 1, 2, 3, 4, 5 dikurangi 1 karena melingkar, kemudian kali 3 faktorial itu ya ini 3 faktorial ini. Nah, sehingga NK nya sama dengan 144. Nah, PK nya ya NK per NS, NK nya ini, NS nya ini sama dengan ini 1/5, sama dengan 1/5. Nah, kalau K tadi kejadian 3 orang tertentu selalu berdampingan, maka K komplement ya kejadian 3 orang tertentu tidak berdampingan. Nah, sehingga PK komplement sama dengan 1 dikurangi PK. Nah, sehingga diperoleh angka 4/5. Jadi peluang 3 orang tertentu tidak duduk berdampingan adalah 4/5. Paham ya? Oke, sekarang soal berikutnya. Suatu wilayah dengan 3.600 penduduk terdiri atas orang dewasa dan anak-anak. Jumlah orang dewasa sama dengan 4/5 jumlah anak-anak. Pada suatu saat, desa tersebut diserang wabah penyakit. Peluang orang dewasa terjangkit penyakit adalah 0,2. Sementara peluang anak-anak terjangkit penyakit adalah 0,8. Berapa orang yang diperkirakan terjangkit penyakit di wilayah tersebut? Nah, di sini jumlah penduduknya tadi kan 3.600. Nah, jumlah orang dewasa tadi kan 4/5 jumlah anak-anak. Dari sini bisa dituliskan jumlah orang dewasa dibanding jumlah anak-anak itu sama dengan 4 dibanding 5. Nah, berarti di sini
jumlah orang dewasa ya 4/9. Nah, 4/9 kali jumlah keseluruhannya. Nah, jadi jumlah orang dewasanya ada 1.600. Nah, jumlah anak-anak berapa? Lah, jumlah anak-anak ya 5/9 kali keseluruhannya tadi. Nah, sama dengan 2000, berarti jumlah anaknya ada 2000. Misalkan D itu kejadian orang dewasa terjangkit penyakit. Nah, diketahui bahwa PD tadi adalah 0,2. Nah, perkiraan berarti FH D frekuensi harapan kejadian D sama dengan N kali PD. Nah, sama dengan ini. Jadi perkiraan orang dewasa terjangkit penyakit ada 320 orang. Nah, sekarang kita misalkan kejadian anak-anak terjangkit penyakit itu adalah A kejadiannya. PA tadi kan diketahui 0,8 PA-nya. Nah, FHA itu sama dengan N kali PA. Nah, N-nya 2000 kali 0,8. Nah, 1.600. Jadi jumlah orang yang terjangkit penyakit, nah berarti ini tambah ini, dewasa ditambah anak-anak. Nah, 1.920. Jadi jumlah orang yang diperkirakan terjangkit penyakit di wilayah tersebut adalah 1.920 orang. Mana? Paham ya? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nah, alhamdulillah selesai sudah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bu Eni mohon maaf jika ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.